Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang TKW yang selamat dari kebakaran hutan besar di Los Angeles hanya dengan kekuatan doa? Inilah cerita tentang Ani, seorang perantau asal Jawa Tengah yang menghadapi maut di tengah kobaran api, namun berhasil bertahan berkat wirid yang diajarkan oleh kakeknya. Keajaiban dan keteguhan hati Ani tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menginspirasi banyak orang untuk menemukan kekuatan dalam doa dan keyakinan kepada Allah. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetikkan sholawat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, karena saya mendoakan Anda semua yang mendengar cerita ini mendapatkan pahala, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam hidup. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1, Cahaya di Perantauan. Di sebuah rumah besar di perbukitan Malibu, Ani, seorang wanita asal Jawa Tengah, menjalani hari-harinya sebagai TKW. Pagi itu, udara terasa dingin menusuk, meski sinar matahari menerpa lembut kaca jendela. Ani memulai hari seperti biasa, memasak sarapan, membersihkan rumah, dan memastikan setiap sudut ruangan tertata rapi. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa gelisah yang samar, seolah sebuah tanda dari alam yang sulit dia pahami. Mungkin aku hanya rindu kampung, gumam Ani sambil menatap foto keluarganya di desa. Malamnya, saat duduk di kamarnya yang sederhana, Ani membuka kitab kecil berisi wirid yang diwariskan almarhum kakeknya. Di desa, kakeknya adalah seorang guru spiritual yang dihormati. Kakek sering berkata, "Ani, wirid ini bukan sekadar doa. Ini cahaya perlindungan dari Allah, asal kamu baca dengan hati yang ikhlas." Sejak kecil, Ani telah menghafal wirid tersebut, dan di setiap malam sebelum tidur, dia selalu melantunkan doa itu, terutama setelah menjalankan sholat tahajud. Wirid itu menjadi teman setia Ani di negeri asing ini, memberikan rasa aman di tengah kesendirian. Namun, rasa gelisah itu kembali menyergapnya malam itu. Ketika Ani membuka jendela, dia melihat langit di kejauhan tampak memerah, seperti api yang membakar cakrawala. Bau samar asap tercium di udara. Ani mengernyitkan dahi, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Mungkin ini hanya perapian dari rumah tetangga, pikirnya, mencoba meredam kegelisahan. Namun, perasaannya berkata lain. Ada sesuatu yang salah, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Esok harinya, majikannya, seorang wanita karir yang sibuk, memberitahukan bahwa dia akan pergi ke kota untuk menghadiri pertemuan bisnis selama 2 hari. "Ani, pastikan semuanya tetap bersih dan rapi. Kalau ada apa-apa, hubungi saya," ucap majikannya sambil terburu-buru keluar rumah. Ani hanya mengangguk, meski hatinya semakin tak menentu. Setelah majikannya pergi, Ani berjalan ke halaman belakang, memandang perbukitan yang biasanya indah dan hijau. Namun kali ini, pemandangan itu tampak berbeda. Kabut tipis bercampur asap mulai menyelimuti cakrawala. Malam itu, rasa cemas Ani mencapai puncaknya. Dia mencoba menelepon keluarganya di desa, berharap mendengar suara ibu atau adiknya yang bisa menenangkannya. Tapi sambungan telepon terganggu, membuatnya semakin putus asa. Dalam keheningan kamar, Ani membuka kembali kitab wiridnya. "Ya Allah, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Lindungi hamba di tanah asing ini," bisiknya. Air mata mulai menetes di pipinya. Dengan penuh keyakinan, dia mulai melantunkan wirid cahaya timur, mengulanginya berulang kali hingga hatinya merasa sedikit tenang. Ketika tengah malam tiba, Ani terbangun oleh suara sirene yang memecah keheningan. Dia keluar dari kamarnya dan menyaksikan dari jendela, api besar tampak berkobar di kejauhan. Angin Santa Ana yang terkenal kencang di musim ini mulai bertiup, membawa kobaran api semakin dekat ke wilayah perbukitan Malibu. Jantung Ani berdegup kencang. Dia tahu, bahaya kini semakin dekat. Tetapi, dia juga tahu, panik tidak akan membantunya. Dia menarik napas panjang, mengingat nasihat kakeknya, dalam situasi sulit, hanya hati yang tenang yang bisa menemukan jalan keluar.
Ani memutuskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mengisi beberapa botol air, menyiapkan tas dengan dokumen penting, dan menyimpan kitab wiridnya di dalam saku bajunya. Meski suara sirene dan berita darurat dari televisi membuat suasana semakin mencekam, Ani tetap berusaha menjaga ketenangan. Allah pasti bersama hamba yang berserah diri, bisiknya dalam hati. Dia kembali melantunkan wirid cahaya timur dengan harapan bahwa keajaiban akan datang. Di tengah ketegangan itu, seberkas cahaya bulan masuk melalui celah jendela, menyinari wajah Ani yang basah oleh keringat dan air mata. Di saat genting seperti ini, dia merasa tidak sendiri. Ada kekuatan yang menguatkan hatinya, membuatnya yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah akan melindunginya. Malam itu, Ani bersiap menghadapi apapun yang akan datang, tanpa tahu bahwa hari esok akan menjadi awal dari kisah luar biasa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bab 2, Api yang Mengancam. Keesokan paginya, udara terasa semakin berat. Ani terbangun oleh aroma asap yang menyelinap masuk ke dalam rumah, meski semua jendela sudah tertutup rapat. Saat membuka tirai, dia melihat langit berubah warna menjadi kelabu gelap. Matahari yang biasanya bersinar cerah kini tertutup oleh awan asap tebal. Hati Ani mencelos. Pemandangan itu jauh lebih menyeramkan daripada yang dia bayangkan semalam. Perasaan gelisah yang menyelimuti hatinya kini berubah menjadi ketakutan nyata. Ani segera menyalakan televisi, mencari berita terkini. Tayangan darurat di layar menunjukkan peta kebakaran hutan yang semakin meluas di wilayah perbukitan Los Angeles County. Kobaran api telah melahap ribuan hektar lahan, dan peringatan evakuasi telah dikeluarkan untuk kawasan yang dekat dengan tempat tinggalnya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bisik Ani, gemetar. Dia mencoba menelepon majikannya untuk meminta petunjuk, tetapi jaringan telepon seluler sudah terputus. Ani kini benar-benar sendirian menghadapi situasi ini. Suara sirene darurat mulai terdengar semakin dekat. Lewat pengeras suara, pihak berwenang memerintahkan penduduk untuk segera meninggalkan rumah dan menuju titik evakuasi terdekat. Ani bergegas keluar rumah, tapi terhenti saat melihat jalan utama yang menuju kota sudah tertutup oleh api. Pohon-pohon yang berdiri kokoh di sepanjang jalan kini berubah menjadi tiang-tiang api yang menjulang ke langit. Angin kencang membawa percikan bara ke segala arah, menciptakan bahaya di setiap sudut. Ani sadar, tak ada jalan keluar yang aman. Panik mulai menguasai pikirannya. Dia kembali masuk rumah dan mengunci pintu, meski tahu itu tidak akan cukup untuk melindunginya dari amukan api. Dengan tangan gemetar, Ani meraih kitab wiridnya yang tersimpan di saku. Kakek pernah berkata, dalam keadaan seperti ini, wirid cahaya timur adalah pelindung terkuat. Aku harus percaya, bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dengan sisa keberanian yang dia miliki, Ani duduk bersimpuh di ruang tengah dan mulai melantunkan wirid itu, kata demi kata, dengan penuh pengharapan. Di luar rumah, api semakin mendekat. Suhu udara meningkat drastis, dan asap mulai menyelinap melalui celah-celah jendela. Ani tetap melanjutkan wiridnya, meski tubuhnya berkeringat dan napasnya terasa sesak. Dia menutup matanya, membayangkan lingkaran cahaya yang melindunginya dari bahaya. Ya Allah, lindungi hamba MU yang tak berdaya ini, doanya dalam hati. Ketika dia menyelesaikan wiridnya, tiba-tiba angin yang kencang berubah arah, menjauhkan api dari rumahnya. Ani membuka matanya perlahan, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dari jendela, dia melihat kobaran api yang tadinya mendekat kini bergerak menjauh, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalau mereka. Lingkungan sekitar rumahnya mulai tertutup oleh abu dan debu, tetapi rumah itu tetap berdiri utuh, seperti dilindungi oleh dinding tak kasat mata. Ani menangis, terisak-isak, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah kebetulan belaka. Ini kuasa MU, ya Allah, bisiknya, merasa kecil di hadapan keajaibannya. Di kejauhan, suara kendaraan pemadam kebakaran mulai terdengar. Tim penyelamat yang sedang memantau area dengan drone menyadari ada sebuah rumah yang masih utuh di tengah wilayah yang hangus terbakar. Mereka segera bergerak menuju rumah itu. Ketika mereka tiba, mereka terkejut melihat Ani berdiri di depan pintu dengan kitab kecil di tangannya. Wajah Ani yang basah oleh keringat dan air mata terlihat tenang, meski sekelilingnya telah menjadi abu. Seorang petugas mendekatinya, masih tak percaya dengan apa yang dia lihat. Bagaimana rumah ini bisa selamat dari kebakaran? Semua di sekitarnya hancur, tanya petugas itu dengan nada heran.
Ani hanya tersenyum lemah, menundukkan kepala. Saya hanya berdoa kepada Allah, memohon perlindungannya, jawab Ani lirih. Meski hatinya dipenuhi syukur, dia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang untuk memahami makna dari keajaiban yang baru saja dia alami. Bab 3, Lingkaran Pelindung. Ani masih berdiri di ambang pintu ketika petugas pemadam kebakaran memasuki halaman rumah. Mereka terlihat kelelahan, wajah mereka dipenuhi kotoran dan debu akibat perjuangan melawan api yang tak terkendali. Salah satu petugas, seorang pria parubaya dengan seragam penuh noda, mendekati Ani dengan tatapan penuh keheranan. Apakah Anda baik-baik saja? Bagaimana Anda bisa bertahan di sini? Semua di sekitar Anda sudah hancur. Tanya pria itu dengan nada yang bercampur kagum dan bingung. Ani mengangguk perlahan, mencoba mencari kata-kata untuk menjelaskan apa yang baru saja dia alami. Saya hanya membaca doa yang diajarkan kakek saya di kampung. Saya memohon perlindungan dari Allah, jawabnya lirih, sambil memegang erat kitab wirid di tangannya. Petugas itu memandang sekeliling. Lingkaran tanah di sekitar rumah tampak seperti tak tersentuh oleh api, meskipun segalanya di luar radius itu hangus menjadi abu. Ini luar biasa. Seperti ada sesuatu yang melindungi tempat ini, gumam petugas itu, lebih kepada dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Ani tahu apa yang terjadi bukan sekadar keberuntungan. Api yang berubah arah dan lingkaran perlindungan di sekitar rumah itu adalah bukti kuasa Allah yang datang melalui wirid cahaya timur. Meski begitu, Ani merasa tak layak menerima keajaiban sebesar ini. Air mata kembali mengalir di pipinya, bukan karena rasa takut, tetapi karena rasa syukur yang mendalam. Ya Allah, hamba MU yang lemah ini tak pantas mendapat pertolongan sebesar ini, bisiknya dalam hati. Sementara itu, tim penyelamat yang berada di lokasi mulai merekam situasi di sekitar rumah Ani. Salah satu dari mereka mengambil gambar lingkaran yang masih jelas terlihat di tanah. Video dan foto-foto itu segera tersebar di media sosial, menarik perhatian banyak orang. Judul-judul berita seperti "Rumah yang selamat di tengah kobaran api" mulai bermunculan di berbagai platform. Kisah Ani mulai menjadi perbincangan hangat, meski dia sendiri belum menyadarinya. Di dalam rumah, Ani hanya fokus pada satu hal, berterima kasih kepada Allah atas keselamatan yang diberikan. Malam itu, Ani diantar ke pusat evakuasi oleh tim penyelamat. Ketika dia melangkah keluar dari rumah, dia sempat menoleh ke belakang, memandang bangunan yang telah menjadi tempatnya berlindung selama bertahun-tahun. Rumah itu berdiri tegak, kokoh, seolah memberi salam perpisahan. Ani merasakan kehangatan aneh di dadanya, seperti sebuah pesan tak kasat mata yang mengatakan bahwa dia telah melalui ujian besar. Aku akan melanjutkan hidup, apapun yang terjadi, pikirnya, berusaha menenangkan hatinya yang masih bergejolak. Di pusat evakuasi, Ani disambut oleh banyak orang yang ingin tahu tentang bagaimana dia bisa selamat. Sebagian besar dari mereka adalah sesama korban kebakaran yang kehilangan segalanya. Ketika mereka mendengar cerita Ani tentang wirid dan doa, mereka terdiam, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Beberapa orang mulai bertanya tentang ajaran yang dia anut, sementara yang lain hanya memandangnya dengan takjub. Ani merasa malu menjadi pusat perhatian, tetapi dia juga merasa ini adalah kesempatan untuk membagikan sesuatu yang berharga. Doa ini bukan tentang saya, kata Ani kepada mereka yang mendengarkan. Ini tentang keyakinan dan keikhlasan. Apapun agama atau keyakinan Anda, jika Anda memohon dengan hati yang bersih, pertolongan pasti datang. Saya hanya seorang perantau yang tak berdaya. Semua ini adalah kuasa Allah. Kata-katanya sederhana, tetapi menyentuh hati banyak orang yang mendengarnya. Beberapa bahkan menangis, merasa terinspirasi oleh keteguhan dan keimanan Ani. Malam itu, Ani duduk di sudut pusat evakuasi, memandangi langit gelap yang masih dipenuhi asap tipis. Hatinya terasa damai, meski dirinya belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin ini alasan aku ada di sini, pikir Ani, menyadari bahwa perjalanan hidupnya di tanah perantauan ini telah memberinya tujuan yang lebih besar. Dan di bawah langit yang penuh misteri, Ani merasa yakin bahwa apapun yang terjadi, cahaya perlindungan dari Allah akan selalu bersamanya. Bab 4, Misteri yang Tersimpan. Kisah tentang rumah Ani yang selamat dari kobaran api mulai menyebar dengan cepat, bukan hanya di pusat evakuasi tetapi juga di media lokal. Video dan foto yang diambil oleh tim penyelamat telah menjadi viral, membuat banyak orang bertanya-tanya tentang keajaiban yang terjadi.
wartawan mulai berdatangan ke pusat evakuasi untuk mencari wanita yang menjadi sorotan dalam cerita tersebut. Namun, Ani yang rendah hati justru merasa risih dengan perhatian itu. "Saya hanya orang biasa," katanya kepada seorang petugas yang memintanya untuk diwawancarai. "Ini semua kuasa Allah, bukan saya." Meskipun demikian, rasa ingin tahu masyarakat tidak surut. Banyak orang mulai berteori tentang apa yang terjadi. Ada yang menganggap lingkaran pelindung itu sebagai fenomena alam yang aneh. Ada pula yang percaya bahwa Ani memiliki kesaktian tertentu. Bahkan, seorang ilmuwan lokal mendekati Ani, mencoba menjelaskan bahwa mungkin perubahan arah angin yang tiba-tiba terjadi karena faktor topografi atau perbedaan tekanan udara. Ani hanya tersenyum kecil mendengar penjelasan itu, memilih untuk tidak memperdebatkannya. "Apapun alasannya, saya tahu ini adalah perlindungan darinya," pikir Ani dalam hati. Sementara itu, di pusat evakuasi, Ani mulai mendapatkan teman-teman baru. Para korban lain yang kehilangan rumah mereka mendekati Ani, berharap mendapatkan kekuatan dari cerita dan keimanannya. "Bagaimana caranya kamu tetap tenang saat semuanya terlihat hancur?" tanya seorang wanita tua yang kehilangan seluruh keluarganya dalam kebakaran. Ani terdiam sejenak, matanya memandang penuh empati. "Saya hanya berpegang pada wirid yang diajarkan kakek saya. Itu bukan tentang kata-katanya, tetapi tentang keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, apapun yang terjadi," jawabnya dengan suara lembut. Di tengah perhatian yang semakin besar, majikan Ani akhirnya datang ke pusat evakuasi. Wajahnya tampak cemas, dan dia langsung memeluk Ani begitu menemukannya. "Ani, saya mendengar apa yang terjadi. Saya sangat bersyukur kamu selamat," katanya dengan air mata berlinang. Ani tersenyum kecil, merasa lega melihat orang yang telah memberinya pekerjaan bertahun-tahun. Namun, majikannya juga terlihat bingung. Bagaimana rumah itu bisa selamat, sementara semuanya di sekitarnya hancur? Tanyanya dengan nada tak percaya. Ani menjawab dengan sederhana, "Saya hanya berdoa, Bu. Itu saja yang bisa saya lakukan." Malam itu, saat suasana pusat evakuasi mulai tenang, Ani duduk di pojok ruangan, merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi. Di satu sisi, dia merasa bersyukur atas keselamatannya. Di sisi lain, dia merasa terbebani oleh perhatian yang terus mengarah padanya. "Apa ini semua rencana MU? Ya Allah, apakah ada alasan mengapa engkau selamatkan aku?" bisiknya dalam hati. Dia membuka kitab wiridnya, mencari kedamaian dalam lantunan doa yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Di tengah kontemplasi itu, seorang pria muda mendekatinya. Pria itu adalah salah satu petugas yang pertama kali menyelamatkan Ani. "Maaf mengganggu," katanya dengan nada pelan. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kisah Anda memberi saya harapan di tengah situasi yang sulit ini." Ani terkejut mendengar kata-kata itu. "Saya tidak melakukan apa-apa," jawabnya lirih. "Saya hanya berdoa." Pria itu tersenyum. "Terkadang, itu lebih dari cukup," katanya sebelum pergi, meninggalkan Ani dengan pikiran yang bercampur aduk. Malam itu, Ani memutuskan bahwa dia tidak bisa terus bersembunyi dari perhatian orang-orang. Dia merasa bahwa keajaiban yang dialaminya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan harapan kepada orang lain. Meski masih merasa ragu, Ani mulai berpikir bahwa mungkin inilah saatnya dia berbagi tentang apa yang dia pelajari dari hidupnya. Dengan hati yang masih penuh kerendahan, dia menatap langit malam yang gelap, memohon petunjuk dari Allah. "Jika ini kehendak MU, tunjukkan aku jalan yang benar," doanya dengan khusyuk. Ketika fajar mulai menyingsing, Ani merasa ada kedamaian baru dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia yakin bahwa setiap langkahnya telah dituntun olehnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kebakaran itu, Ani tersenyum tulus, merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Bab 5, Cahaya yang dibagikan. Fajar menyingsing dengan lembut, membawa kehangatan baru setelah malam yang panjang di pusat evakuasi. Ani duduk di luar tenda, menatap cahaya pagi yang perlahan mengusir gelap. Angin membawa aroma abu yang masih tersisa dari kebakaran, tapi ada ketenangan yang menyelimuti hatinya. Hari ini, Ani merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Keajaiban yang dia alami bukan hanya menyelamatkannya dari kobaran api, tapi juga membuka jalan baru yang belum pernah dia bayangkan. Ketika berita tentang dirinya terus menyebar, semakin banyak orang datang untuk mendengar kisah Ani. Pihak gereja setempat,
masjid, hingga komunitas lokal mengundangnya untuk berbicara. Pada awalnya, Ani merasa gugup. Dia hanyalah seorang TKW yang tidak pernah berbicara di depan banyak orang. Namun, dia menyadari bahwa keajaiban yang dia alami bukan untuk disimpan sendiri. Jika Allah mengizinkan aku melalui semua ini, pasti ada alasan di baliknya, pikir Ani. Di sebuah acara komunitas yang dihadiri oleh berbagai kalangan, Ani berdiri di depan mikrofon. Tangannya gemetar, tetapi dia menarik napas dalam-dalam, memohon kekuatan darinya. Saya bukan siapa-siapa. Dia memulai dengan suara yang lembut tapi penuh keyakinan. Saya hanya seorang perantau yang jauh dari keluarga, mencoba bertahan di negeri asing ini. Tapi ketika api datang, saya belajar satu hal, bahwa hanya dengan doa, kita bisa merasa kuat meski keadaan sangat menakutkan. Suasana ruangan hening, semua orang mendengarkan dengan khusyuk. Ani menjelaskan tentang Wiri Cahaya Timur, bagaimana dia mempelajarinya dari kakeknya, dan bagaimana itu menjadi sumber kekuatannya selama bertahun-tahun. Dia tidak memaksakan siapapun untuk percaya, hanya berbagi keyakinan yang dia pegang erat. Doa bukan tentang kata-kata yang kita ucapkan, tapi tentang keikhlasan hati dan keyakinan bahwa Allah selalu mendengar kita, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata Ani sederhana, tetapi menyentuh hati banyak orang di ruangan itu. Beberapa bahkan menangis, merasa terinspirasi oleh keteguhan Ani. Kisah Ani mulai menyebar ke seluruh penjuru Los Angeles, bahkan sampai ke komunitas Indonesia di Amerika Serikat. Banyak yang terinspirasi oleh keteguhannya, dan mereka mulai mengadakan acara pengajian bersama, berdoa untuk korban kebakaran, dan menggalang bantuan bagi mereka yang kehilangan segalanya. Ani merasa takjub melihat bagaimana sesuatu yang dimulai dari pengalaman pribadinya dapat membawa begitu banyak kebaikan untuk orang lain. Ini bukan tentang aku, pikir Ani, tapi tentang bagaimana Allah menggunakan kita untuk membantu sesama. Majikannya, yang awalnya hanya melihat Ani sebagai pekerja rumah tangga, kini mulai memandangnya dengan hormat yang berbeda. Ani, kamu lebih dari sekadar bagian dari rumah ini. Kamu adalah bagian dari keluarga kami, ucap majikannya suatu malam, dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Ani merasa tersentuh, tetapi dia tetap rendah hati. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu, jawabnya pelan, sambil tersenyum. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa semuanya adalah anugerah darinya. Ketika waktu berlalu, Ani memutuskan untuk menjadikan pengalaman ini sebagai misi hidupnya. Dia mulai mengajarkan Wiri Cahaya Timur kepada komunitas Indonesia di Los Angeles, bukan sebagai mantra ajaib, tetapi sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menemukan kekuatan dalam diri mereka. Banyak yang terinspirasi oleh ajarannya, termasuk orang-orang dari latar belakang berbeda yang mencari ketenangan di tengah dunia yang penuh tantangan. Suatu malam, saat Ani duduk sendirian di tepi bukit, memandang ke arah kota yang gemerlap, dia teringat keluarganya di kampung. Dia tahu bahwa perjalanannya sebagai perantau belum selesai, tetapi dia merasa telah menemukan alasan yang lebih besar untuk berada di sini. Dengan hati yang penuh syukur, Ani menutup matanya dan melantunkan Wiri Cahaya Timur sekali lagi, seperti yang selalu dia lakukan. Ya Allah, bimbinglah aku untuk terus membawa cahaya MU kepada mereka yang membutuhkan. Doanya dengan tulus. Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, Ani merasa damai, yakin bahwa langkahnya selalu berada di jalan yang diridhanya.